Bagaimana komunitas Muslim Uighur dan Hui bisa berkembang di Tiongkok? Seperti apa mereka menjalankan ibadah? Apakah mereka hidup susah dan terpinggirkan di Tiongkok sana? Pertanyaan ini akan saya jawab lewat video perjalanan saya selama sepekan di Tiongkok. Sejatinya, ini perjalanan kedua saya ke Tiongkok. Juni 2025 lalu, saya juga berkunjung ke Tiongkok. Saya membuat video berjudul Jejak Komunitas Muslim di Tiongkok. Dalam perjalanan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan para calon imam yang dididik di Xinjiang Islamic Institute. Saya juga akan memperkenalkan beberapa masjid berusia di atas 500 tahun yang masih eksis hingga saat ini. Saya tak sendiri. Saya kembali ke Tiongkok bersama delegasi berisi para ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat dari Pulau Sumatera. Mereka adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, para rektor kampus Islam, dan tokoh masyarakat serta akademisi dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, hari ini saya berada di Tiongkok, tepatnya di kota Kashgar, yang masuk dalam provinsi Xinjiang. Saya berada di Danau Basha yang ketinggiannya mencapai 2.650 mdpl. Nah, saya berada di tempat ini bersama delegasi asal Sumatera. Mereka terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, dan akademisi yang mewakili beberapa kampus Islam di Sumatera Utara. Nah, selama di Tiongkok nanti kami akan berkeliling di berbagai tempat, khususnya di beberapa provinsi seperti Xinjiang, lalu ada Beijing. Di sana kami akan bertemu dengan komunitas-komunitas Muslim untuk kemudian berdialog bersama mereka. Bagaimana kemudian mereka menjalani kehidupan dalam beragama di Tiongkok. Lalu nanti akan saya mengajak juga Tribuners untuk menyambangi beberapa objek wisata. Satu di antaranya adalah Danau Basha. Di kawasan ini ada dua danau, ada Danau Basha dan Danau Karakul. Nah, danau ini menjadi objek wisata pilihan bagi turis domestik maupun turis mancanegara, termasuk kami yang berasal dari Sumatera. Ikuti perjalanan saya selama di Tiongkok, jangan lewatkan, akan menarik sekali. Kita bertemu di video saya dan ikuti perjalanan saya selama di Tiongkok. Perjalanan dimulai dari Medan, Sumatera Utara pada Minggu 10 Mei 2026. Kami terbang menuju Singapura untuk kemudian tiba di Beijing pada 11 Mei 2026 pagi. Beijing bukanlah tujuan pertama kami. Perjalanan dilanjutkan dengan terbang menuju Provinsi Xinjiang. Di Xinjiang, kami akan mengeksplor dua kota, yakni Urumqi dan Kashgar atau Kashi. Sangat bersyukur ini kita datang lagi bersama teman-teman dari Majelis Ulama Sumut, dari Majelis Ulama Medan, Majelis Ulama Binjai, dan juga beberapa rektor. Ada rektor Winsu, rektor UMSU, rektor dari NU, dan juga dari Panca Pembangunan. Jadi sekalian juga rektor dari Al-Wasliyah beserta tokoh-tokoh muda dan tokoh-tokoh pers. Dan saya kira ini kan memang diprakarsai oleh Konjen RRC untuk Medan, dan ini udah untuk kedua kalinya. Nah, semoga tahun-tahun depan kegiatan ini bisa tetap dilaksanakan karena bisa melihat Xinjiang secara dekat, bisa menghilangkan prasangka yang tidak baik, dan kita senang semua suku di sini hidup berdampingan.
Semoga Indonesia juga kita tiru, bisa semua bersama, bisa sebagai tempat untuk wisata karena keakraban suku itu. Pada Selasa 12 Mei 2026, kami masih menikmati sejuknya Urumqi. Delegasi mengunjungi Museum Daerah Otonom Uighur Xinjiang. Japan content, and this is the earliest proof that in Japan. Kayaknya malaikat maut nggak? Iya kan? Mineral custom. In Chinese, every people have characters of. 因为这个才是中国。 Central government. We use Penjagaan perbatasan. Jadi ada if they were silent. Puas berkeliling di Museum Daerah Otonom Uighur Xinjiang, kami bergerak ke kawasan Xinjiang Ancient Ecological Park. Kirain manggil kucing, Bang. The common horse. There's a more highest. Excuse me, this way. This way. Destinasi berikutnya yakni pameran 70 tahun Xinjiang. Pameran ini menampilkan peringatan 70 tahun berdirinya daerah otonom Uighur Xinjiang. Oh gitu dia. Ambience of the society to replace the sky of Xinjiang, and the total exhibition. Jadi Xinjiang itu sebenarnya kalau di RRC itu kan tahun merdeka 1949, Xinjiang belakangan. Tapi setelah merdeka di 1949, ini tahun 1955 ya.
baru disatukan dengan Xinjiang dengan dari pertama Usai mengenal sejarah daerah otonom Uighur Xinjiang, delegasi bergerak menuju Xinjiang Islamic Institute. Each reception, like the windows, have a deep painting. 大家下午好， Good afternoon. 下午这是学生食堂上下两层。 All the books is about the religions, Arabic and Hebrew. Bachelor degree. 所有人都有学位都上完了是吧？Yes. Six established magazine or newspaper in China. 其中刊物是180种，报纸是26种。 For the magazine is 100. There were the three type of the class. 第一个是思想政治法律类。 نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hasan Maksum MAG, Ketua Umum MUI Kota Medan. Pada hari ini Alhamdulillah kita mendapat undangan untuk berkunjung ke Xinjiang dan salah satunya kita mengunjungi Sekolah Tinggi Islam di Xinjiang ini. Di sini dididik dan ditempa para calon mubaligh, para calon imam masjid yang akan nanti ditugaskan di berbagai tempat di Tiongkok ini. Dan ini kita melihat pendidikan di sini merangkum berbagai generasi muda dari suku Hui dan suku Uighur yang selama ini terutama suku Uighur itu diopinikan atau dipersepsikan mereka ini dilakukan base camp lah ya dalam mendegradasi keislaman mereka. Ternyata alhamdulillah kita melihat di sini mereka dididik secara baik untuk menjadi memahami Islam dengan baik dan diharapkan menjadi pemimpin agama Islam, mendidik agama Islam di Tiongkok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Professor Dr. Nur Hayati. I am Director of State Islamic University of North Sumatra, Indonesia. The first, I want to say thanks so much for General Consulate of China in Medan. And then the second, we want to say thanks so much for Dr. Indra Wahidin and Jessica and the others. And the third, I'm so happy because today we come to Xinjiang Islamic Institute, and then we know about this institute is very, very wonderful because we know, we heard in Medsos maybe that government not caring about the Muslim people, but the truth is the government is very, very caring about Muslim people here.
And then we know about Xinjiang Islamic University, that the proof, we know the government is very, very caring about Muslim people in Xinjiang. And then we know about there is a scholarship for the student from government, and then the other facilities is very, very good. We hope the next time we can attend here, and then thank you so much for all. Pada Rabu 13 Mei 2026, kami terbang dari Urumqi menuju Kashgar atau Kashi. Menempuh penerbangan sekitar 2 jam lebih, kami tiba di Kashgar. Dia cantik ini ya. Iya, kalau kita dibawa ke kota nggak lagi. Foto saya satu. Iya. Bisa. Saat di Kashgar, delegasi juga mengunjungi kawasan Taman Budaya Xinjiang Xiangfei. Letaknya di desa Aizirete, Township Haohan, 5 km di timur laut kota Kashgar. The birthplace for the concubine. 一般少数民族女性结婚生孩子之前要回到娘家，所以此时间一般不少于40天。For the local ethnic women, when the will be given for the babies. 也就是这一天，男方德高望重的男士也对神婴儿取名。And generally speaking, also she good at housing and writing the traditional characters, whatever. 大家来看一下香妃的日子，古代的时候， Kenduri. 每次家里的。 The birthplace for the concubine. 一般少数民族女性结婚生孩子之前要回到娘家，所以此时间一般不少于40天。For the local ethnic women, when the will be given for the babies. 也就是这一天，男方德高望重的男士也对神婴儿取名。And generally speaking, also she good at housing and writing the traditional characters, whatever. 大家来看一下香妃的日子，古代的时候， Kenduri. 每次家里的。 Lokasi terbaik lainnya yang dikunjungi delegasi adalah Masjid Idkah atau Masjid Etigar yang berada di sisi barat alun-alun Idkah. Usia masjid ini mencapai 584 tahun. This is the main prayer hall and altar prayer hall for the mosque. Like I said, the heating system and the air conditioner. 这就是灵牌，灵号。
这旁边的张飞凯，明白了？明白。没有驻马日和杨介会议的当今解禁的地方。So this is the place for the Friday Jumat Day and the prayer as the two holy local festivals. 将近解禁的内容是，这个表上有56个石油，往上有56个民族。If you take a close look at the implement the freedom religious policies. 依法保。Please follow my. 充分尊重我们的新教和新教思想。And we truly respect the people's their own religion and the money for the not to religion. get the money for the religious activities carried out here. 平时那个举行宗教的活动的时候，这些 the place for the Friday Jumat Day and the prayer as the two holy local festivals. 将近解禁的内容是古兰经相关的。So during the time of the prayers, the imam will use the preacher. 礼拜的，您可以稍微解释一下，所以这里的当地的居民来这里是如何进行礼拜的一个情况，一个过程。这其实是每天的五四礼拜这里做的。新教群众这个最近的这个还有国外的国外的也是有，国外的国内的都有呢。他们的那个礼拜的时间就是每天，每天的五四礼拜，五四早晨中午。Jadi mereka itu melaksanakan ibadahnya itu satu hari 5 kali. Jadi yang datang untuk melaksanakan ibadah itu termasuk di warga setempat dan juga dari warga dari luar negeri, turis nasional. Saya Muhammad Jamil, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Jadi kita sedang berkunjung ke Kasgar. Salah satu masjid besar di sini adalah Masjid Etigar. Bersama kita sekarang Pak Imam, Pak Muhammad Jumaah. Ya, saya melihat tadi saya sempat hitung berapa tiang di dalam masjid itu, ada 18 tiang, 9 satu baris. Saya mencari inspirasi, mungkin ada makna tertentu, tetapi di luar belum sempat saya hitung jumlahnya. Saya melihat ini sebuah hal yang belum pernah kita lihat, bahwa sesungguhnya di daerah yang dahulunya kita bayangkan sebagai daerah yang mayoritas non-muslim, ternyata di sini di Kasgar ini dapat info lebih kurang 70% adalah muslim di sini. Sehingga dengan demikian kita berharap memang ada jalinan yang kuat antara muslim di Indonesia. Kesan saya ya ini percampuran budaya yang luar biasa di sini yang bisa memberikan warna terhadap Islam di Cina dan juga di Indonesia tentunya. Masjid ini tentunya sebagai sebuah institusi, sebuah lambang tentang bagaimana Islam akan dibangun dengan berjamaah, dengan sholat, dengan keimanan, dengan wawasan tentunya. Tapi secara lebih mendalam kita harus membaca lagi bagaimana sebenarnya fungsi masjid ini di Kasgar dan di masyarakat muslim di Kasgar ini, tentunya di Tiongkok secara umum. Lokasi berikut yang dikunjungi yakni Kasih Free Trade Zone Cross atau pusat pameran perdagangan lintas batas bebas bea di kawasan Bonded Komprehensif Kasgar. And the yellow line on top of the map. Black coffee. They have the coffee like that in the bottles, and then we just. 就是黑咖啡吗？对。Kazakhstan. Setelah cukup serius mengunjungi Kasih Free Trade Zone Cross, kami melepas lelah di kawasan Madok Bazar atau Pasar Cangkul yang berada di Kota Tua Kasgar.
你的库尔班接触在家里。这也是先做的，他今天要做的。这个伞子他现在做那个伞子。甜的吗？ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Hari ini saya berada di Tiongkok, tepatnya saya sedang berada di wilayah Kashgar. Saya berada di titik tertinggi, kurang lebih di 2650 mdpl, tepatnya di Danau Basa. Danau Basa ini adalah satu di antara danau yang berada di wilayah Kashgar, yang udaranya sangat dingin. Tadi saya memantau di sekitar 8 sampai 11 derajat. Kalau Tribuners lihat di belakang saya ada pegunungan yang diselimuti oleh es. Nah, Danau Basa ini menjadi danau yang ikonik karena para wisatawan datang ke sini. Di tahun 2026 ini saya ke Tiongkok bersama delegasi asal Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Nangro Aceh Darussalam. Delegasi terdiri dari para ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat. Saya mengajak Tribuners untuk mengikuti saya selama di Tiongkok. Kemana saja saya akan pergi dan tempat-tempat apa saja yang akan saya kunjungi, Tribuners bisa simak dalam video saya berikut ini. Hari ketiga perjalanan ke Tiongkok atau Kamis 14 Mei 2026, delegasi Sumatera masih berada di Kashgar. Tujuan kami hari ini yakni Danau Basa dan Danau Karakul. 几点没关系，那就玩一会儿吧。都在这拍呢。导游呢？我们导游呢？哎，我们导游。导游是不是在前面？托我那边。拍啊！是的。爸爸是那个 foto di sini. Bisa foto di sini. 我说我不过去了，我刚才跟你说了，你过来吧。 Gunung di mana-mana, kemudian kita melihat air mengalir dan ini danaunya sangat tenang. Dan ini Datuk, Mama Datuk. Aduh. Bus kita udah mutar. Tribuners, saat ini saya berada di titik paling terbaik di Danau Basa, tempat di mana para wisatawan mengabadikan gambar mereka lewat foto dan video di kawasan Danau Basa. Danau Basa ini berada di tengah-tengah pegunungan, di cerukan yang kemudian membuat Danau Basa ini semakin indah. Nah, ada banyak opsi untuk menghabiskan waktu di kawasan Danau Basa ini. Ada tempat-tempat untuk ngopi, ada tempat-tempat untuk makan, tentu makanan-makanan dan minuman-minuman khas di Danau Basa yang kemudian bisa menjadi alternatif dan pilihan wisatawan domestik maupun wisatawan asing yang datang ke Danau Basa. Kemana lagi saya? Ikuti terus di channel YouTube ini. Lokasi terakhir yang kami kunjungi yakni Museum Peringatan Perlindungan dan Renovasi Kota Tua Kashgar. 位于它是古城脊椎的核心区。 So, like I said, this memory house is located at center area in the ancient city. 这2楼展示的是改造篝火的西面。 And the second floor
is meant to show the thousands local people currently living inside of the old city of Kashmir. So, like I said, this memory house is located at center area in the hospital in the ancient city. And the second floor is meant to show the thousands local people currently living inside of the old city of Kashmir. It has roughly about 700 years of history. It's founded in 1346 in the Yuan Dynasty. I mentioned that in the years. The Mingqing last three dynasties. Founded in Yuan Dynasty, Mongolian people. Setelah puas berkeliling Urumqi dan Kashgar, delegasi terbang kembali ke Beijing. Jumat 15 Mei 2026 kami tiba di Beijing. Lokasi pertama yang dikunjungi yakni Masjid Dongxi yang terletak di Jalan Dongxinan, distrik Dongcheng, Beijing. Kalau foto di Beijing, di Beijing ada Di video aja. Di video tapi dikelilingin juga. Boleh berenang semua ya. Ya, bisa sholat ya. Allah.欢迎各位远方的朋友到东城区来，到东寺清真寺来礼拜、参观交流。 Selamat datang sahabat-sahabat dari jauh di Dongcheng dan selamat beribadah dan berkunjung. Pak Agus tadi ikuti selama sepekan perjalanan ke Tiongkok. Di sana kita melihat bahwa komunitas Muslim kita diperlakukan dengan sangat baik oleh pemerintah Tiongkok. Kemarin Pak Agus sempat meninjau ada IAIN di sana. Pak, bagaimana dari proses peninjauan IAIN itu, Pak? Terima kasih. Pertama tentu saya bersyukur bahwasanya keaktifan konsulat Tiongkok di Medan dalam rangka memberikan informasi terhadap bagaimana pengembangan Islam di Tiongkok. Pada tanggal 10 yang lalu saya berangkat bersama rombongan yang diprakarsai oleh konsulat Tiongkok untuk melihat secara langsung bagaimana perkembangan Islam dan juga keagamaan di Tiongkok.
Saya sebagai tokoh Muhammadiyah, termasuk juga tentu sebagai mantan rektor UMSU yang sekarang ini menjabat sebagai Ketua Badan Pembinaan Media Harian Nusantara, sangat takjub melihat bahwasanya apa yang kita lihat bagaimana kita melihat Tiongkok sebagai negara besar dan mereka memberikan regulasi yang cukup moderasi bersama-sama dengan rakyat yang ada di Tiongkok dalam rangka pengembangan keagamaan. Saya melihat secara langsung bagaimana saya berkunjung ke perguruan tinggi Islam di Tianjin, di mana perguruan tinggi inilah salah satu mendidik para kader nantinya untuk menjadi imam yang akan diterjunkan ke masyarakat, yang khusus mereka ini bekerja kerja mereka dalam sebagai imam di masjid di Shenzhen. Yang menarik, mereka ini walaupun semuanya putra, tapi diasuh dengan metode pembelajaran yang luar biasa oleh para dosen ataupun ustadz yang mumpuni dalam bidang keilmuan keagamaan Islam. Dan termasuk juga di sana itu juga diberikan kebebasan kepada mahasiswanya untuk berkreasi dalam rangka pengembangan agama Islam di Shenzhen yang kita kenal sebagai mayoritas. Juga tentu ada beberapa suku Uighur di sana, Uighur yang tentu memberikan gambaran kepada di Sumatera Utara. Pak, kemudian ada kunjungan ke masjid kemarin. Dari kunjungan ke masjid yang berusia hampir 600-700 tahun, apa yang bisa kita petik Pak dari kunjungan itu Pak? Ya, saya rasa peradaban Islam di Tiongkok ini tidak bisa kita ragukan. Karena kita lihat bahwasanya pengembangan keislaman yang kita lihat sama ini, monumental mereka sangat luar biasa. Maka yang kita lihat adalah bagaimana mereka mampu untuk mengikuti perkembangan zaman, khususnya keislaman. Dan saya menangkap ini adalah bagaimana bentuk kebebasan dan moderasi, walaupun ini negara yang dengan sistem komunis, tapi sistem keagamaan di sini sangat diberikan toleransi, termasuk juga kita mendengar bagaimana proses peribadatan itu dipimpin dan dilangsungkan oleh imam yang tentu juga akan menjadi bagian bentuk bagaimana keberadaban pada Tiongkok yang maju ini tentu juga akan menghargai Islam di Tiongkok sendiri. Terakhir Pak, sering kita dengar bahwa Muslim khusus dari suku Uighur dan Hui itu sering katanya mendapatkan kekerasan. Tapi kita lihat sendiri kemarin di Xinjiang, khususnya di di Urumqi, bahwa masjid-masjid dan para imam juga bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Kalau menurut Bapak, hasil pemantauan kemarin kita perjalanan bagaimana? Kita melihat secara langsung bahwasanya tidak ada satupun kesan bahwasanya ada penekanan kepada masyarakat Muslim di Shenzhen dan juga di Uighur untuk Urumqi. Tapi kita melihat bahwasanya satu yang kita lihat, kita benar mendengarkan bagaimana kebebasan. Kita tahu yang memimpin di Kashgar itu adalah tergantung daripada suku di sana. Kita tahu suku di sana suku Uighur, bisa saja itu Islam, bisa saja itu non-Islam. Ini salah satu bentuk bahwasanya di Tiongkok ini itu bukan berdasarkan kepada etnis, tetapi kepada suku yang mereka suku yang mayoritas itu akan memimpin di satu, contohnya di kota ataupun provinsi. Ini satu kita lihat bahwasanya moderasi dan keberagaman dalam beragama sangat dihargai di Tiongkok. Itu yang saya lihat dalam pengalaman kerja saya, dan saya merasa nyaman berada di Tiongkok dalam rangka bergaul dengan baik itu masyarakat Tiongkok yang non Islam maupun masyarakat yang Islam dan juga agama-agama lain. Terima kasih. Pada Sabtu 16 Mei 2026, delegasi memusatkan kegiatan di Beijing. Lokasi yang dikunjungi yakni Museum Partai Komunis dan Summer Place.
Emperor Qianlong for his mother's 60th birthday at that time. So what I want to say is like Mending di Great Wall kan. Di Great Wall kan lebih bau-bau. Kilo South Sea. So the two seas, two lakes, they're actually enclosed by the government as the central government location residence. The chairman, they live there, like chairman, present chairman, live to the Kilo South Sea. So the two seas, two lakes, they're actually enclosed by the government as the central government location residence. The chairman, they live there, like chairman. Tempat terakhir yang kami kunjungi di Beijing yakni kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Dongzhimen, Waidaji nomor 4, distrik Chaoyang, Beijing. Sekitar 55, nggak banyak ya. Itu Indonesia semua ya. Konjen kita di yang di bawah tanggung jawab saya itu Hong Kong, Guangzhou. Iya. Di kita kan 3 juga, Medan, Surabaya, Bali. Iya. Oh. Pameran di Tokyo, terus pameran di Amsterdam. Ya dia bilang harus sama seperti. Apa yang telah diperlihatkan kepada kami dari berbagai kunjungan yang difasilitasi oleh konsul kepada Ibu dan Bapak sekalian yang telah berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, khususnya di kediaman kami. Saya mengucapkan banyak terima kasih Ros dan teman-teman semua, Pak Indra sudah hadir bersama kami di sini. Seperti sudah saya sampaikan tadi, kita di Beijing khususnya baru back to normal lagi setelah kunjungan Presiden Trump beberapa hari yang lalu. Hasilnya yang mudah-mudahan membawa juga kebaikan buat negara lain, karena selama ini mereka bertikai, kemudian ada konflik di Timur Tengah, baik itu Iran maupun perjuangan bangsa Palestina yang tidak selesai sampai sekarang. Harga minyak sudah naik di atas $100. Masing-masing negara sudah menghitung cadangan minyaknya bisa berapa lama karena perang ini. Jadi paling tidak mereka sudah bertemu, dua kekuatan besar dunia sudah bertemu. Mudah-mudahan bisa meredakan ketegangan perang tarif antara mereka. Begitu juga perang Iran, masalah Taiwan, dan tentunya kerjasama ekonomi di antara mereka. Karena pada gilirannya akan berdampak juga pada kita. Kalau hubungan Indonesia dan Tiongkok sejauh ini, selama kami bertugas di sini 8 tahun lebih, itu baik sekali. Tiongkok ini partner dagang kita yang paling besar di dunia. Dengan Tiongkok itu volume perdagangan kita sudah 167,8 miliar US dollar. Sementara perdagangan kita misalnya dengan seluruh Uni Eropa itu di kisaran 30 miliar US dollar. Jadi nyaris 6 kali lebih besar perdagangan di sini. Apa?
Minggu 17 Mei 2026 menjadi hari terakhir delegasi berada di Tiongkok. Tujuan akhir yakni kota terlarang atau Forbidden City. Now we are approaching to the entrance already. So later you're gonna see the 然后拎着手直接就在那玩一顿饺子。Forbidden City menjadi lokasi terakhir yang dikunjungi delegasi. Minggu dini hari, kami bertolak kembali ke Indonesia. Delegasi tiba di Medan pada Senin 18 Mei 2026. Dari Bandara Kuala Namu, delegasi bergerak ke kediaman Konsul Jenderal Tiongkok di Medan, yakni Mr. Huang He, untuk memenuhi undangan jamuan makan dan diskusi. Konsul Jenderal Tiongkok di Medan menyambut baik perjalanan delegasi ke Tiongkok. Ia mengajak delegasi untuk melihat secara langsung bagaimana pemerintahan Tiongkok memberikan kebebasan beragama bagi rakyatnya. Ia sekaligus menepis fitnah yang disebar bahwa Tiongkok melakukan kerja paksa di Xinjiang pada etnis Muslim Uighur. Konjen Tiongkok memfasilitasi ulama dan tokoh Sumatera ke Xinjiang agar dapat melihat langsung kondisi terkini umat Muslim yang hidup berdampingan dengan damai. Huang He berterima kasih kepada delegasi yang sudah mengikuti perjalanan hingga selesai. Ia meminta delegasi untuk menyampaikan pengalaman selama di Tiongkok kepada orang lain agar mereka tahu tentang Tiongkok. Demikian perjalanan sepekan saya bersama delegasi di Tiongkok. Semoga perjalanan ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita tentang Tiongkok. Terlebih terkait informasi tentang kebebasan umat Muslim dalam menjalankan kepercayaannya di Tiongkok. Sampai jumpa di video perjalanan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.